Israel menggempur tenda-tenda pengungsi di zona aman yang ditetapkan di Rafah, menewaskan sekitar 50 warga Palestina pada Minggu 26 Mei. Banyak anak-anak dan perempuan terbakar hidup-hidup karena serangan Israel itu menyebabkan kebakaran tenda pengungsi. Tribuners, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Action ID UK, organisasi bantuan internasional cabang Inggris, melaporkan korban jiwa dalam kekejaman Israel tersebut. Sebelumnya, pesawat tempur Israel menembakkan 8 rudal ke tempat penampungan sementara yang ditempati para pengungsi di barat laut kota tersebut. Action ID mengutuk serangan yang tidak manusiawi dan biadab terhadap kamp Rafah. Lansir Al Jazeera, kelompok kemanusiaan global tersebut mengatakan mereka marah dan patah hati atas serangan baru-baru ini di Rafah Barat, di mana jet tempur Israel meluncurkan 8 rudal ke tempat penampungan. Di lain sisi, Bulan Sabut Merah mengatakan bahwa wilayah yang menjadi sasaran pendudukan di Rafah adalah zona kemanusiaan, di mana warga Palestina sebelumnya terpaksa bermigrasi. Kabar ini melaporkan sebelum serangan Israel ke Tel Al-Sultan Rafah terjadi, Dewan Perang Israel menggelar rapat yang topik utamanya membahas soal respons Hamas atas wacana dihidupkannya kembali negosiasi pertukaran tahanan. Hamas menyebut hal itu sebagai taktik Israel mengulur waktu sementara terus membombardir Gaza. Setelah pertemuan Dewan Perang Israel itu, Heberni menyebut tidak ada lagi kesenjangan antara Tel Aviv dan Washington soal perluasan serangan IDF ke Rafah. Tak lama jet tempur Israel menggempur Rafah dengan lusinan bom yang dilaporkan membakar banyak pengungsi. Bulan Sabit Merah menyatakan korban besar kemungkinan bertambah karena banyak yang menderita luka parah tidak mendapatkan perawatan medis karena lumpuhnya layanan kesehatan di sana. Atas kekejaman serangan yang dilancarkan Israel ke tenda-tenda pengungsi di Rafah, Israel mendapat kecaman dari dunia internasional. Mereka menganggap jika yang dilakukan Israel bentuk kebiadaban. Otoritas Palestina dan Mesir menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil di kamp pengungsi. Sejumlah negara di Eropa ramai mengecam serangan Israel ke tenda-tenda yang ditempati para pengungsi Palestina di Rafah, Gaza pada Minggu 26 Mei. Seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin 27 Mei, ia menyuarakan kemarahannya atas serangan Israel di sebuah kamp tenda bagi warga Palestina yang terlantar di Rafah. Macron pun menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin juga mengutuk serangan mematikan Israel terhadap kamp yang menampung pengungsi Palestina di Rafah. Ia menuntut serangan itu harus segera dihentikan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga menuntut Israel untuk menghormati keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang pada Jumat 24 Mei memerintahkan mereka menghentikan serangannya di Rafah. Dan selanjutnya, Israel membela diri setelah dituduh sengaja membunuh warga Palestina yang mengungsi di kamp wilayah Rafah, Gaza. Tel Aviv mengatakan puluhan warga yang tewas terbakar dipicu oleh serangan udara yang menargetkan komandan Hamas. Juru bicara pemerintah Ayi Heiman mengatakan serangan itu menyebabkan kebakaran yang merambah ke kamp pengungsian. Api pun merambah ke tenda-tenda dan menewaskan warga sipil Palestina. Dikatakan bahwa insiden tersebut sedang diselidiki lebih lanjut. IDF mengklaim dalam serangan itu menewaskan pejabat Hamas, yakni Yassin Rabia, kepala markas besar tepi barat, dan Khaled Najah, anggota senior unit lainnya. Dan kemudian serangan Israel ke Rafah banyak yang mengaitkan dengan rencana gencatan senjata yang diserukan dunia internasional. Jika serangan terus berlanjut, dikhawatirkan dapat menghambat perundingan gencatan senjata di Gaza. Demikian diungkapkan mediator Qatar pada Senin 27 Mei. Kementerian Luar Negeri Qatar menyuarakan kekhawatiran bahwa pemboman tersebut akan mempersulit upaya mediasi yang sedang berlangsung, serta dapat menghalangi tercapainya kesepakatan untuk gencatan senjata yang segera dan permanen serta pembebasan sandera. Dilansir dari AFP, Qatar bersama Amerika Serikat dan Mesir telah terlibat dalam pembicaraan berbulan-bulan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza yang hancur. Namun negosiasi di balik layar menemui jalan buntu awal bulan ini ketika Israel mengirim pasukan darat ke kota Rafah.
Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.